Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat filah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid-19 ini. Ya. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam yang terang benderang ini, dan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Sumba Perdana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Bahasan saya kali ini adalah terkait dengan esensi atau makna dari sholat. Ya. Ada kalanya seseorang bertanya, kenapa kita mesti sholat? Ya. Hal tersebut memang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Kenapa ya kita itu harus sholat? Kenapa ya kita itu harus pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan sebagainya? Nah, itu ada alasannya sendiri. Nah, alasan tersebut dapat kita cari, dapat kita temukan jawabannya di Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah, yang disampaikan melalui para alim ulama, para ustadz-ustadz yang kita yakini ilmunya. Nah, jadi akan saya sedikit sampaikan. Yang pertama, bahasan terkait esensi sholat, yakni bukti sholat sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat memang diwajibkan bagi kita, baik yang muda bahkan sampai yang tua, tanpa memandang status dan sebagainya. Karena apa? Karena sholat sendiri merupakan kewajiban bagi kita, dan Allah yang sebagai zat yang maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha raja, maha menguasai segalanya, memang sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk menyembahnya. Bagaimana cara menyembahnya? Dengan sholat. Ya. Jadi seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita sebagai manusia yakin bahwasanya Allah itu tidak nampak, Allah itu gaib, Allah itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Ya. Jadi pernahkah kita itu berpikir bahwasanya ada orang yang membantu kita di belakang, ada orang yang senantiasa memberikan kita kesehatan tanpa memandang status kita, tanpa memandang dosa-dosa kita. Dia memberi kesehatan, memberikan rahmat, memberikan rizki kepada kita yang orangnya itu tidak nampak. Ya. Jadi sebagai pembuktian kita bahwasanya kita benar-benar beriman kepada Allah yang bahkan tidak nampak saja masih kita sembah. Jadi itu merupakan gambaran iman kita sebagai umat muslim. Ya. Itu sudah sangat luar biasa. Anda tidak pernah nampak orangnya, tapi percaya kalau dia itu ada. Tidak pernah nampak, tidak pernah bertemu, tapi percaya kalau ada, dan Anda sembah. Ini sudah luar biasa. Ini merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada saat muazin menyampaikan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ ditanya iman kita ditanya, teman-teman, diketuk hati kita. Ayo, mau sholat gak? Mau sholat gak? Mau menerima keberkahan gak? Nah, ini ditanya iman kita. Kita sudah dipanggil, maka sepatutnya kita langsung bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan mengeluh, jangan malah perasaan tadi baru zuhur, kok sudah asar toh, kok sudah adzan toh. Salah. Nah, ini akan masuk ke bahasan kita yang kedua, yakni sholat sebagai pembawa berkah bagi diri kita. Nah, dalam Al-Quran, Quran surah Al-Fatihah ayat kelima, iya karena ubudu wa iya karena stain, ya, yang sering kita baca 17 kali bahkan dalam sehari, yang senantiasa kita hafalkan, itu memiliki makna yang besar, ya. Iya karena ubudu wa iya karena stain, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada suatu hal, suatu makhluk, suatu bentuk apapun yang layak untuk kita mintai tolong, yang layak kita berdoa kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Allah itu maha kaya, Allah itu maha punya segalanya, Allah itu maha raja, pemilik kebahagiaan saja Allah. Nah, ya, dunia dan seisinya saja dianggap sebagai sebelah sayap nyamuk oleh Allah. Nah, terus alam semesta akhirat itu semuanya yang punya Allah. Nah, jadi misal ya, ini gambaran misal saja. Jika kita dekat, kalau saya mungkin sebagai siswa dekat dengan guru kan, ilmunya gampang didapat lah. Terus kalau ada kesulitan dan sebagainya kan langsung dapat jawabannya, langsung dapat kebaikannya. Nah, ini kalau Anda dekat Allah saja yang maha menguasai segalanya, masa toh nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah sarana merubah diri ke yang lebih baik ya. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang sudah melaksanakan sholat, yang telah selesai sholat itu hatinya tenang ya, hatinya tenang. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat dzikir di dalam sholat itu ya. Dari awal Al-Fatihah doa sampai salam itu semuanya dzikir ya. Disatukan dalam rangkaian yang namanya sholat. Nah, ya. Jadi seseorang yang setelah sholat itu tidak merasakan ada perubahan, ada ketenangan di dalam dirinya, berarti itu ada yang salah. Bahkan tempat sholat saja, musola atau masjid saja itu masih membawa ketenangan kepada kita ya. Jadi kira-kira seperti itu dapat kita simpulkan bahwasanya sholat merupakan kunci sebagai status kita di hadapan Allah kelak, serta sebagai kunci amal soleh kita di yaumul hisab nanti. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.